Strategi hidup buat kamu yang lagi capek mikirin hidup. Jadi siapa nih di sini yang sering banget overthinking, apalagi kalau udah ngomongin masa depan. Mau mulai aja bingung gitu. Sampai akhirnya kita stuck, jalan di tempat dan jadinya stres duluan. Stres jangka panjang itu beneran bahaya gitu. Dan itu bahaya banget, bakal ngebuat semua mimpi itu gagal. Sampai akhirnya aku baca buku The Art of War karya Sun Tzu. Pas baca aku tuh ngerasa kayak ditampar gitu. Dan tahu nggak? Ternyata hidup itu emang mirip medang perang. Tapi yang keren, nggak semua peperangan itu harus dimenangin sekarang juga. Dalam buku ini, Sun Tzu nggak cuma ngajarin cara jadi kuat secara fisik, tapi diajarin gimana jadi cerdas secara strategi. Buat kamu yang lagi di persimpangan hidup, lagi capek atau lagi ragu, ini 6 pelajaran dari buku The Art of War yang menurutku penting. Yang pertama, kenali diri sendiri dan medan tempurmu. Sun Tzu bilang, kalau kamu mengenal dirimu dan musuhmu, kamu nggak akan takut, walau harus ngehadapin 100 peperangan sekalipun. Dan dalam hidup, musuhmu itu nggak selalu tentang orang lain, tapi rasa malasmu, rasa takutmu, ekspektasi orang lain, dan medan yang nggak kamu pahami gitu. Kamu harus belajar dari pengamat yang tajam. Kamu harus ngerti diri sendiri, kekuatanmu apa, kelemahanmu di mana, kapan kamu harus produktif, apa yang bikin kamu drop, dan yang nggak kalah penting itu, ngerti medanmu. Kamu lagi ada di lingkungan seperti apa yang bisa dimenangin di tempat ini, dan apa yang bakal ngebuang waktumu. Banyak orang gagal bukan karena nggak pinter, tapi karena main di medan yang salah. Dengan strategi yang asal-asalan. Jadi siapin nih strategi hidup yang baik untuk hidup yang lebih terjamin. Pelajaran kedua, jangan maju terus tanpa rencana. Ini tuh bahaya banget guys. Sun Tzu bilang, yang menang adalah yang udah menang sebelum bertempur. Dalam hidup, sering kita semangat duluan, kerja keras, tapi ngebut ke tujuan yang tanpa strategi. Buku The Art of War ini ngajarin kita, sebelum kamu ngelakuin sesuatu yang besar, kamu harus ngeanalisa dulu. Apa tujuannya? Apa resikonya? Siapa lawannya? Dan apa senjatamu? Berapa cadangan tenagamu? Jadi jangan asal karena FOMO, karena kata teman, apalagi karena gengsi. Maju aja kalau kamu tahu kenapa kamu harus maju. Pelajaran ketiga, fleksibel itu senjata yang kuat. Dalam peperangan, strategi itu harus bisa berubah. Kata Sun Tzu, yang kuat bukan yang paling keras, tapi yang paling bisa beradaptasi. Dalam hidup, kamu boleh punya plan A sampai Z, tapi kenyataannya hidup gak akan selalu sesuai plan kamu. Kau boleh punya target, misal masuk kampus impian, tapi kalau gagal, apa plan B-mu? Kamu boleh berambisi jadi yang terbaik di kerjaan, tapi kalau atasanmu nggak dukung kamu, ya kamu mau jadi apa? Jadi yang tangguh itu bukan yang paling keras kepala, tapi yang paling cepat nge-shift strategi tanpa kehilangan arah. Yang keempat, pilih peperanganmu dan nggak semua hal harus kamu ladenin. Sun Tzu bilang, jenderal terbaik itu bukan yang menang terus, tapi yang nggak perlu bertempur untuk menang. Dalam hidup, ada banyak hal yang bisa ngebuang tenaga tapi nggak ada manfaatnya bagi diri kita sendiri. Jadi, mulai sekarang, stop deh ngebuang energi buat hal yang nggak penting dalam hidup. Stop ngotot untuk selalu dipahami sama orang lain. Kamu nggak harus nanggepin semua serangan. Kadang, strategi terbaik adalah tersenyum dan lanjut jalan. Dalam hidup, waktumu itu terbatas. Makanya, pilih dan pertimbangkan peperanganmu baik-baik. Yang kelima nih, momen itu segalanya. Sun Tzu ajarin kita tentang timing. Kadang kamu sudah siap berjuang, tapi waktunya belum tepat. Kadang kamu ngerasa stuck gitu. Padahal sebenarnya lagi dites untuk siapin sesuatu yang lebih besar. Jadi jangan stres kalau belum sampai tujuan. Mungkin kamu lagi ada di bagian sunyi dari rencana besar hidupmu. Buku ini bikin aku belajar. Sabar itu
aktif. Sabar itu strategi. Dan yang sabar itu seringnya menang di akhir. Pelajaran ke-6. Menangkan hidup tanpa harus kehilangan diri sendiri. Satu kalimat Sun Tzu yang ngena banget buat aku, jenderal yang bijak tidak perlu mengorbankan apapun untuk menang. Jangan sampai dalam perjalanan mengejar mimpi, kamu ngilangin diri sendiri. Kamu kehilangan cinta, kamu kehilangan ketenangan, kamu kehilangan harga diri. Ya, hanya buat validasi orang lain. Karena apa gunanya berhasil di mata orang, tapi rusak di dalam diri. Menang itu bukan cuma tentang tujuan, tapi juga tentang jalannya, orang-orangnya, dan diri yang masih utuh saat sampai di sana. Dan setelah baca buku ini, aku ngerasa lebih tenang. Lebih paham kapan harus ngebut, kapan harus ngerem, dan kapan harus berjuang. Dan kapan harus mundur sebentar untuk bangun ulang strategi. Ini buku tentang perang, tapi juga buku tentang hidup. Buku tentang ketenangan dalam kegaduhan, buku tentang memimpin diri sendiri. Jadi kalau kamu lagi nyari arah hidup, lagi bingung atau lagi overthinking terus, The Art of War ini salah satu buku yang wajib banget kamu pahamin. Bukan sekedar dibaca, tapi dihidupin. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Aku Danang Sadewa, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan see you.